Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai ayat 34. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Injil hari ini menekankan kuasa Yesus atas iblis. Dalam teks kita hari ini, iblis dan kuasa jahat dikaitkan dalam 3 hal. Pertama, kuburan, tempat orang mati. Kematian yang membunuh kehidupan. Yang kedua, babi. Babi dianggap binatang yang kotor. Kotor berarti memisahkan manusia dari Allah. Dan yang ketiga, laut. Dianggap sebagai lambang kekacauan sebelum penciptaan. Kekacauan yang menghancurkan alam. Saudara dan saudari, Injil Markus yang merupakan sumber informasi dari Injil Matius mengaitkan kuasa kejahatan dengan unsur keempat, yakni legiun. Legiun merupakan nama pasukan Imperium Romawi. Kekaisaran menindas dan mengeksploitasi rakyat. Maka kemenangan Yesus atas iblis menjadi sangatlah penting bagi kehidupan manusia pada tahun 70-an ketika Matius menulis Injilnya. Saudara dan saudari, ayat 28, kekuatan yang menindas, jahat, dan mengasingkan orang. Ayat pertama ini menggambarkan situasi manusia sebelum kedatangan Yesus. Kuasa kejahatan dikaitkan dengan kuburan dan kematian. Kuasa kejahatan adalah kuasa yang merusak, mematikan, dan membuat semua orang menjadi takut. Orang tidak punya hati nurani. Orang tidak mengendalikan diri, hanya memikirkan diri mereka sendiri. Ayat 29. Setelah kehadiran Yesus, kekuatan jahat akan hancur. Kekuatan jahat sebelum kehadiran Yesus tampaknya sangat kuat. Namun setelah kehadiran Yesus, mereka berteriak, "Apa yang Engkau inginkan dari kami, hai Putra Allah? Apakah Engkau datang untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Saudara dan saudari, kekuatan jahat menjadi sadar bahwa mereka kehilangan kekuatannya. Ayat 30-32, kekuatan jahat tidak bisa mengendalikan dirinya. Mereka kemudian masuk ke dalam babi-babi, dan babi-babi itu masuk ke dalam jurang lalu mati. Menurut pandangan masyarakat pada zaman itu, babi adalah simbol kekotoran atau kedosaan yang mencegah manusia berelasi dengan Tuhan. Laut adalah lambang kekacauan. Babi yang masuk ke dalam jurang memang sulit untuk dipahami. Namun saudara-saudari, pesannya jelas bagi kita. Di hadapan Yesus, kekuatan jahat tidak berdaya.
Siapapun yang percaya kepada Yesus telah menaklukkan kejahatan. Karena itu seharusnya tidak menjadi takut. Ayat 33-34, reaksi orang-orang yang ada di sana. Para penjaga ternak babi pergi ke kota dan menceritakan peristiwa itu kepada banyak orang. Kemudian mereka menemui Yesus. Dalam Injil Markus, orang-orang yang telah dibebaskan dari setan itu sudah berpakaian dan sudah sadar. Tapi babi-babinya masih hilang. Karena itulah mereka meminta Yesus meninggalkan tempat mereka. Saudara dan saudari terkasih, bagi mereka babi lebih penting daripada orang yang sudah sadar kembali setelah dirasuki setan. Saudara, pada zaman Yesus, kata iblis atau setan digunakan untuk menunjuk pada kuasa kejahatan yang menjauhkan manusia dari jalan yang benar. Sewaktu Petrus mau menjauhkan Yesus dari misinya, Petrus adalah setan bagi Yesus. Maka kata Yesus kepada Petrus, "Nyala engkau iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara dan saudari, apa pesan Warta Sukacita bagi kita hari ini? Kita diminta untuk terus-menerus bersatu dengan Yesus, sehingga kita dimampukan melawan kejahatan. Karena kecenderungan hidup kita untuk berbuat jahat kadang masih ada di dalam diri kita masing-masing. Maka untuk menghindari kecenderungan itu, untuk melenyapkan kecenderungan bahwa diri kita kadang masih ingin berbuat jahat, kita mestilah selalu bersatu dengan Tuhan Yesus dalam doa-doa kita, dengan mendengarkan sabdanya, dan dengan merayakan Ekaristi Kudus dan perayaan-perayaan liturgis lainnya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.